Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di channel EQ Media. Kita sekarang akan berbicara mengenai game. Sebuah game yang tidak pernah dibayangkan akan rilis pada platform PC. Akhirnya dirilis pada tanggal 14 Juni kemarin lewat Steam. Yap, Persona 4 Golden. Banyak orang memuji Persona 4 ini sebagai salah satu RPG Jepang terbaik sepanjang masa. Setidaknya mereka yang sudah memainkannya. Awalnya dirilis pada tahun 2008 di akhir siklus era PlayStation 2 dan dirilis ulang sebagai Persona 4 Golden yang disempurnakan pada tahun 2012 di PlayStation Vita yang bernasib buruk di tangan Sony. Persona 4 Golden ini tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengakuan bahwa sequelnya yang sangat luar biasa itu ada karena kegagalan Sony membawa platform PS Vita ke jalan yang tidak seharusnya. Dan Persona 5 lah yang kembali dinikmati oleh fans saat itu. Itu berubah dengan debut Persona 4 Golden di App Steam. Orang yang belum pernah menyentuh JRPG ini sekarang dapat memainkannya di platform di PC melalui versi yang menampilkan grafik HD dan juga frame rate yang ditingkatkan, menampilkan kisah yang menarik, kegiatan sampingan yang menyenangkan, dan pertempuran yang mendebarkan. Persona 4 Golden ini bukan hanya JRPG yang luar biasa, ini juga salah satu game JRPG terbaik menurut kami. Untuk yang belum tahu, Persona 4 Golden ini dikembangkan oleh Atlus yang berlatar di sebuah wilayah bernama Inaba, sebuah kota fiksi di Jepang. Kalian akan bermain sebagai anak sekolah menengah yang pindah ke sana untuk tinggal bersama paman dan para sepupunya setelah orang tuanya bepergian ke luar negeri untuk bekerja. Sayangnya, kota ini segera diguncang oleh serangkaian pembunuhan misterius yang terjadi pada malam berkabut. Kalian akan segera mengetahui bahwa pembunuhnya membunuh korban dengan melemparkan mereka ke dalam dimensi berbahaya yang disebut sebagai The Midnight Channel. Protagonis bersama dengan pemain lainnya harus menghentikan pembunuh berantai, sementara secara bersamaan menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang siswa. Plot terinspirasi banyak dari teori Carl Gustav Jung, yang menyatakan bahwa orang memiliki kepribadian yang mereka hadirkan kepada orang lain dan juga bayangan diri yang mereka sembunyikan dari dunia. Teori ini juga melibatkan ketidaksadaran kolektif yang menghubungkan semua pikiran manusia. Persona 4 Golden ini menggunakan konsep-konsep ini untuk menginformasikan gameplaynya tersebut. Persona adalah entitas yang kalian dan anggota party kalian panggil dalam pertempuran untuk melepaskan serangan magic, melemparkan buff, dan memberikan sebuah combo damage. Persona 4 Golden juga membedakan dirinya dari JRPG lainnya dengan menampilkan latar modern dan sebuah kisah yang akrab dengan karakter lainnya. Meskipun game ini memperlihatkan sebuah cerita remaja yang memasuki dunia monster yang tidak sadar untuk bertarung, cerita Persona 4 Golden ini tidak memiliki ancaman yang parah seperti menghancurkan bumi dan lain sebagainya. Secara alami, JRPG modern memiliki soundtrack modern. Musik yang sering dipilih dari musik pop, jazz, rock, dan elektronika hadir di sini. Dan hal itu membuat Persona 4 Golden berbeda dari JRPG lainnya. Dan secara sistem pertarungan, kalian bertarung dengan monster menggunakan serangan dasar dari Persona. Setiap anggota party menggunakan senjata yang ditemukan atau dibeli dari toko senjata dan baju-baju kota ya. Alat tempur termasuk pedang, pisau, kipas lipat, dan bahkan meja sekolah. Satu karakter bahkan menggunakannya sebuah senjata api. Sebagian besar dari musuh-musuh ini memiliki kelemahan, unsur yang dapat dieksploitasi ya. Misalnya beberapa makhluk rentan terhadap listrik, sementara yang lain rentan terhadap es, api, ataupun angin. Menyerang lawan dengan serangan elemental untuk sementara akan membuat mereka terkena stun, memberi kalian kesempatan untuk menindaklanjuti dengan pukulan lainnya. Jika party kalian berhasil membuat semua musuh terkena stun dalam pertempuran, seluruh party akan bisa melakukan serangan kelompok mematikan yang menghasilkan beberapa damage yang sangat besar. Secara kesimpulan, Persona 4 Golden jauh lebih dari sekedar pertarungan monster dan sebuah permainan kartu biasa. Sang protagonis menghabiskan banyak waktu di dunia nyata, bergaul dengan teman-temannya, belajar untuk ujian tengah semester, menghadiri latihan basket, memancing, dan kegiatan lain yang kalian harapkan dari seorang remaja biasa pada umumnya. Kegiatan-kegiatan ini akan menjadi tugas sampingan. Tetapi, ini hanya mewakili setengah dari gameplay Persona 4 Golden. Membangun dan memperkuat hubungan sosial di dunia nyata dengan memperkuat karakter, teman, dan juga kepribadian protagonis. Selain itu, persona yang ditemukan di The Midnight Channel dapat membantu memperkuat ikatan Anda di dunia nyata. Dengan cara ini, kedua elemen gameplay dunia nyata dan pikiran dunia yang tampaknya saling melengkapi, memanglah saling melengkapi di sini ya. Setiap karakter dari persona didefinisikan oleh kelas arkana. Jadi, misalnya,
kalian memiliki Persona 4 Arcana, kalian akan memperkuat ikatan sosial kalian dengan anggota party yang memiliki kelas yang sama. Menghabiskan waktu bersama teman-teman memperkuat hubungan kalian dengan kelas mereka, yang pada gilirannya membuat kepribadian Arcana yang sama menjadi semakin kuat. Persona 4 Golden, sebuah mahakarya, pertarungan yang berbasis turn-based combat, cepat, menyenangkan, dan mendorong pemikiran yang strategis, tema modern, pendesaan, dan narasi yang terinspirasi dari Jung. Membedakannya dari JRPG yang lain. Yang paling penting, karakter dan keunikan mereka membuat pengalaman bermain yang sangat menghibur. Persona 4 Golden adalah permainan klasik JRPG yang wajib untuk kalian coba. Dan untuk skor inilah yang kita tunggu-tunggu. Kita kasih skor 9,5 untuk game ini. Mungkin cukup segitu saja video untuk kali ini. Silakan apabila kalian ingin request sesuatu untuk kami bahas, silakan juga untuk ditulis di kolom komentar. Tidak lupa juga kami ingatkan untuk kalian jangan lupa klik like dan juga subscribe pada channel Eikyo Media. Jangan lupa untuk like fanpage Facebook dan juga follow Instagram dari kami. Info update mengenai berita all about Tokusatsu juga ada pada website kami. Linknya ada di banner dan juga ada di deskripsi pada video. Terus bantu kami untuk membuat konten-konten berkualitas. Akhir kata, salam pecinta Tokusatsu, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum.